Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu, bahagia selalu, dan barokah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering kita dengar tapi jarang dibedah secara mendalam, yaitu jurnalisme Islam. Ini penting buat mahasiswa di bidang jurnalistik maupun dakwah dan komunikasi Islam. Jurnalistik bukan sekedar soal menulis berita, tapi membentuk cara masyarakat itu melihat atau memandang dunia. Dan kalau jurnalisme itu berlandaskan nilai-nilai Islam, maka dampaknya bisa luar biasa untuk peradaban umat manusia. Harapannya begitu, maka simak video ini sampai akhir. Jadi begini teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu jurnalisme Islam. Secara sederhana, jurnalisme Islam adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan kepada masyarakat dengan berpegang pada nilai-nilai Islam. Artinya, seorang jurnalis Muslim tidak hanya memikirkan aspek teknisnya seperti akurasi, keseimbangan, dan kecepatan, tapi juga mempertimbangkan unsur amar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap informasi yang disajikan. Dan ini berbeda dengan sekedar media bernama atau berlabel Islam. Karena kalau hanya bernama Islam, tetapi isinya itu sensasional, fitnah, atau memecah belah, maka itu bukan jurnalisme Islam. Menarik untuk kemudian kita ingat kembali sejarah singkatnya. Dalam Islam, nilai-nilai jurnalisme secara sederhana sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, informasi disebarkan melalui lisan, melalui surat, dan melalui utusan-utusan Rasul yang tidak hanya mengantarkan berita, tapi juga memastikan kebenaran dari berita tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 misalnya, Allah itu memberikan prinsip atau menunjukkan prinsip jurnalistik yang sangat fundamental. Dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ini persis seperti prinsip verifikasi sebuah berita di dalam jurnalisme modern. Kita juga mengenal misalnya sahabat-sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, seperti Khotib bin Abi Balto'ah misalnya yang diutus untuk mengantarkan pesan Rasulullah, atau Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman misalnya. Dari sejarah tersebut kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa menjadi pegangan dalam jurnalisme Islam. Yang pertama, yaitu prinsip kebenaran dan kejujuran. Seorang jurnalis Muslim itu harus menyajikan informasi sesuai dengan fakta, tanpa manipulasi dan tanpa menambah-nambah, apalagi memprovokasi ya. Kemudian yang kedua, tidak mengandung fitnah dan ghibah. Dalam jurnalisme umum, terkadang masih ada ruang untuk berita gosip atau spekulasi, tapi dalam jurnalisme Islam itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berita yang dibuat itu harusnya memberi manfaat, mencerahkan pembaca, bukan justru memicu kebencian dan provokasi. Yang keempat, adil dan tidak memihak secara zalim. Artinya apa? Meskipun mungkin kita itu punya kecenderungan politik atau sosial tertentu, tapi berita yang kita sajikan itu harus tetap objektif. Dan yang kelima, bahasa yang dipakai itu bahasa yang baik dan santun. Kalau dalam jurnalisme modern ada standar gaya bahasa.
Dalam Islam, bahasa juga harus dijaga dari kata-kata kasar atau merendahkan orang lain atau pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh misalnya, media Islam di Indonesia yang kita cukup kenal ya, seperti milik Nahdlatul Ulama yaitu NU Online dan Muhammadiyah.org.id misalnya. Keduanya itu berusaha menyajikan informasi agama dan sosial dengan prinsip Islam. NU Online banyak memuat artikel keagamaan, pendidikan, dan berita aktual. Namun mereka itu membungkus dengan bahasa yang santun, yang baik begitu. Sama halnya dengan Muhammadiyah melalui portal medianya yang tidak hanya memberitakan kegiatan organisasi saja, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui tulisan-tulisan yang berbasis data dan narasi yang positif tentunya. Tentunya kita melihat ada beberapa tantangan memang dari jurnalisme Islam. Tantangannya sekarang adalah soal arus informasi yang sangat deras sekali. Misalnya clickbait dan sensasional. Banyak media itu terpaksa membuat judul yang berlebihan demi sebuah traffic, padahal itu menyesatkan. Kemudian tantangannya lagi adalah soal hoax dan disinformasi. Media Islam sering harus berhadapan dengan hoax yang mengatasnamakan agama. Kemudian tantangan yang ketiga adalah soal polarisasi politik. Jadi banyak media terperangkap dalam politik identitas, sehingga objektivitasnya itu hilang. Keempat, misalnya kurang sumber daya manusia yang mumpuni, yang paham agama sekaligus jurnalistik. Jadi banyak penulis agama itu tidak menguasai teknik jurnalistik, dan sebaliknya banyak jurnalisme atau orang jurnalistik yang tidak menguasai dasar-dasar agama. Di samping adanya tantangan-tantangan tersebut, kita juga melihat adanya peluang ya, di antaranya yang pertama, peluang digitalisasi media. Kita sekarang bisa menyebarkan informasi lewat website, lewat podcast, YouTube, bahkan video pendek TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peluangnya adalah minat masyarakat pada konten Islami yang cenderung meningkat. Jadi banyak orang mencari informasi agama. Kalau media Islam itu hadir dengan profesional dan berkualitas, tentu saja mampu mendominasi ruang digital, sehingga itu menjadi referensi utama untuk umat. Kemudian peluang kolaborasi dengan pihak lain, akademisi, dosen, maupun ulama, sehingga kontennya itu bisa lebih mendalam dan berkualitas. Jadi teman-teman semua, jurnalisme Islam itu bukan sekedar menyebarkan berita yang bernafas Islam, tetapi menggunakan jurnalistik itu sebagai sebuah alat, sebuah sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang profesional, dengan akurat, dan tentu saja berdampak positif untuk umat manusia atau umat Islam khususnya. Kita tentu saja butuh generasi jurnalis yang mampu menguasai teknik media, memegang prinsip agama, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semoga setelah obrolan singkat ini, kita semua tidak hanya menjadi pembaca berita yang pasif, tetapi juga mampu sebagai penggerak informasi yang benar dan baik. Saya Wahyu Khairuzaman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.